Ini adalah patung Maeroh. Ia merupakan manifestasi dari sebuah kegigihan. Konon, setelah letusan Galunggung pada awal 1980-an mengganggu air dan membuat sawah warga mengering, Maeroh berinisiatif menggali saluran air untuk dialirkan ke lahan pertanian. Dengan peralatan sederhana, ia berhasil memapras Bukit Cadas Liat sepanjang 45 meter. Atas jasanya terhadap lingkungan ini, Maeroh menerima penghargaan Kalpataru dari Presiden Soeharto. Lalu sosoknya diabadikan lewat sebuah patung yang dibangun tepat di jantung kota Tasikmalaya. Semangat memelihara lingkungan itu tidak pernah benar-benar hilang. Hari ini, tangan-tangan Maeroh kembali bekerja melalui rupa yang berbeda. Semangat itu mewujud dalam ayunan sapu lidi yang setiap pagi menggeruk dinginnya aspal. Kalau dulu Maeroh berjuang membelah bukit agar air bisa sampai ke sawah, maka para penyapu jalanan ini membasuh wajah kota dari debu dan nestapa untuk memastikan kebersihan tetap terjaga bagi siapa saja yang melintasinya. Inilah kisah mereka, The Trust Ventures. Pukul 5 pagi, di saat doa-doa baru selesai dipanjatkan, Neneng, Nisa, dan Nia sudah harus memulai tugasnya sebagai seorang petugas kebersihan. Sebuah profesi yang seringkali dihindari karena harus bergelut dengan sampah dan kotoran. 13 tahun sudah mereka bertahan, bukan karena tak ada mimpi atau sekedar mengisi waktu luang, tapi karena ada lapar yang tak bisa ditahan dan masa depan anak yang harus diperjuangkan. Di tengah segala kondisi itulah, bagi mereka, ayunan sapu lidi menjadi jalan jujur agar dapur mereka tetap mengepul. Kalau bagian pagi dari 5:30 sampai 10:30. Kalau bagian siang dari jam 11 sampai jam 4. Apa sih Bu, sampah apa sih Bu yang sering Ibu temui di sekitaran jalanan ini? Daun, kresek itu makanan-makanan apa? Nyaman nggak Bu dulu? Ya mungkin karena saya butuh uang jadi dinyaman-nyamanin aja. Yang penting mah damal, gak ada padamelan, gak ada penghasilan. Ya capek mah pasti ada. Saya butuh uang. Nah itu baru semangat terus gitu. Neneng sendiri bertanggung jawab menjaga kebersihan di sekitaran jalan alun-alun kota Tasikmalaya. Nisa di Jalan RA Wiratamuningrat, sementara Nia menyisir sampah di sepanjang Jalan Pemuda hingga perempatan lampu merah Sutisna Senjaya. Setiap hari mereka berjibaku melawan berbagai limbah, mulai dari guguran daun, plastik bekas, serakan tisu, hingga puntung rokok yang tak semestinya mengotori ruang publik. Tanpa ayunan sapu lidi mereka, marwah kota Tasik sebagai kota resik mungkin bakal runtuh dalam hitungan minggu. Karena sehari saja mereka berhenti, sampah-sampah berserakan di mana-mana, membuat wajah kota Tasikmalaya mengusam. Wah udah bala mungkin kotor. Ya banyak sih yang ngobrol gitu juga. Kalau nggak ada penyapu, udah kota Tasik teh udah kotor. Bala penginten Pak. Libur 1 hari ge udah numpuk, gimana gak ada yang nyapu. Anu nyapukeun masih kena anu buang sampah sembarangan. Kamu teh anu nyapukeun? Bala pasti. Namun, sayangnya, keindahan yang mereka rawat seringkali tak berbalas penghargaan yang semestinya. Di balik bersihnya wajah kota Tasikmalaya, tersimpan getir yang enggan mereka keluhkan. Urusan upah rasanya tak perlu muluk-muluk ditanya. Angka 1,2 juta rupiah per bulan harus cukup untuk menyambung napas keluarga mereka. Ironisnya, bukan cuma soal gaji yang sering kali kurang,
rasa hormat dari sesama pun kadang begitu. Mereka bercerita, ada saja pasang mata yang memandang sebelah mata, seolah debu yang disapu turut mengaburkan harga diri mereka di mata banyak orang. Bagi sebagian insan yang merasa kastanya lebih tinggi, kadang para petugas kebersihan ini hanyalah kaum papa yang tak layak disapa, apalagi dihargai. Kadang orang mau lewat masih jauh, padahal mas sayanya pun di sini. Yang lewat tadi sana udah tutup hidung. Ada banyak. Sedih gitu Kak. Masa nggak dihargai ya? Iya. Tapi ya udahlah gitu, mungkin udah jadi nasib kita jadi penyapu gitu. Namun, meski seringkali dipandang rendah, ada alasan kuat yang membuat mereka tetap berpijak di sana. Alasan lain selain urusan perut. Dalam sesi wawancara kemarin, sebuah tanya sempat terlontar kepada mereka. Pernahkah terbesit keinginan untuk berhenti dari pekerjaan ini? Mereka bicara senada, semuanya menjawab tidak. Sebuah keteguhan yang barangkali sulit dinalar jika hanya ditimbang dari beratnya beban kerja yang mereka pikul setiap hari. Rupanya, solidaritas yang eratlah yang menjadi penguat langkah mereka. Di atas aspal itu, mereka justru menemukan keluarga kedua. Bagi mereka, solidaritas adalah penawar paling mujarab untuk setiap lelah yang menghujam raga. Solidaritas kawan senasib seolah menjadi jangkar yang menjaga mereka agar tidak karam oleh kerasnya hidup. Ya alhamdulillah bisa banyak teman gitu di jalan, banyak ya samalah banyak kenalan gitu. Ya kalau di rumah lagi suntuk, kalau ke jalan kan jadi plong gitu, enak gitu, masih capek juga nggak kerasa gitu. Makan bareng, kalau istirahat kan makan bareng, kalau mau lagi bulan biasa, lagi nggak bulan puasa, makan bareng kan istirahat bareng. Kadang ke masjid kan sholat duhur bareng gitu. Untuk pemerintah ada harapan? Pengen naik gaji. Itu menjadi harapan semuanya ya, Bu? Iya. Hari kahoyong mah agung atuh 100.000 sehari. Tapi kan kumaha atasan panginten. Teman-teman sesama ya kita semangat agar kota Tasik lebih bersih, lebih nyaman. Tapi jangan lupa ditambah gajinya. Sampai detik ini, Neneng, Nisa, Nia, dan para penyapu jalan lainnya masih berjibaku di sana. Setiap pagi, mereka terus bertempur dengan lawan yang sama. Gempuran limbah yang tak pernah ada habisnya. Sisa-sisa peradaban yang dibuang tanpa beban. Di bawah langit yang masih remang, mereka seolah membentuk barisan pertahanan. Berdiri di garda terdepan untuk menyelamatkan wajah kota dari serangan visual. Kalau boleh diibaratkan, mereka adalah The Avengers dalam dunia nyata. Bedanya, musuh yang mereka hadapi bukanlah penjahat antar galaksi, melainkan sisa-sisa ketidakpedulian manusia yang bertebaran di muka bumi ini. Maka, jika Amerika punya pahlawan super fiksi bernama The Avengers, kota Tasikmalaya memiliki pahlawan dunia nyata yang bisa disebut The Trash Avengers. Cuma bermodalkan pengki, sapu lidi, dan kantong sampah, wajah kota Tasikmalaya akhirnya mempunyai rupa.